Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tracing lagi. Tetapi kita tidak men-tracing sebuah objek gambar, tetapi kita men-tracing sebuah objek font. Yang dimana mungkin banyak sekali para pelaku sablon ketika mendapatkan sebuah gambar atau file mockup dari si klien tidak mendapatkan data nama fontnya. Sedangkan si klien tersebut menginginkan fontnya itu sama. Nah, berarti mau nggak mau kita harus tracing si font tersebut secara manual supaya fontnya jadi sama. Oke, di sini aku sudah punya satu buah contoh gambar ya, yang dimana ini fontnya itu asing banget ya. Mungkin ada beberapa orang yang tahu nama fontnya, tapi beberapa orang juga asing. Dan bisa dilihat di sini untuk resolusinya pun rendah gitu ya. Jadi tidak layak untuk disablon. Mau nggak mau kita harus tracing gitu, atau menggambar ulang atau membuat ulang gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus sampai habis setelah yang satu ini. Ya teman-teman, pertama kali kita siapkan adalah membuka software CorelDRAW kita. Di sini aku menggunakan software CorelDRAW versi X7. Teman-teman bisa dilihat di sini. Alangkah baiknya teman-teman juga menggunakan versi software Corel yang sama gitu ya. Jadi nanti penempatan tool dan fiturnya bisa sinkron dengan video ini. Oke, langkah yang pertama seperti biasa kita buat dulu new dokumen dengan ukuran A3. Kemudian kita memunculkan object manager. Bagi yang belum tahu caranya, bisa masuk ke bagian Windows, kemudian pilih Docker, kemudian pilih object manager. Nanti akan muncul object manajernya di sini. Setelah sudah, kita siapkan bahannya tadi ya, kita copy. Kemudian kita masukkan ke Corel, kita paste. Nah, kita besarkan sesuai dengan ukuran media cetak kita, yaitu A3. Kita bisa copy aja di sini, kemudian pastekan di gambarnya, dan kita juga bisa tekan tombol P untuk memposisikannya tepat di tengah-tengah. Oke, setelah sudah, kita buat new layer, dan pada layer satu ini kita bisa kunci dulu ya, supaya tidak gerak-gerak gitu. Nah, setelah sudah seperti ini, kita siapkan B-spline kita ya. Settingannya di sini hairline, kemudian kita beri warnanya ini hijau. Nah, di sini oke. Selanjutnya, tahapan yang pertama kita lakukan adalah ketika kita melihat sebuah font itu pasti yang kita lihat adalah tinggi dan lebarnya. Nah, sebelum kita tracing, jadi kita buat dulu sebuah garis acuan ya untuk si tinggi dari setiap huruf fontnya ini. Kita buat garis acuannya dulu. Nah, supaya nanti ketika tracing si fontnya ini nanti lurus gitu. Kita bisa copy paste. Nah, dikira-kira aja ya, kurang lebihnya segini. Oke, setelah sudah, teman-teman tinggal group, kemudian bisa di lock atau dikunci. Klik kanan bisa lock. Nah, nanti sudah terkunci seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menganalisa di sini ya. Si style fontnya ini teman-teman bisa lihat bahwasannya dari garis ini dengan garis ini itu ya, antara huruf J dan huruf U itu sama. Nah, nanti berarti kita bisa pakai bagian ini untuk bagian yang lain. Oke, langsung saja kita buat dulu supaya tidak terlalu banyak memakan durasi. Nah, kita buat. Untuk tekniknya kita pakai teknik sistem pola. Jadi kalau sistem pola itu kita buat polanya dulu seperti ini. Nah, oke, kita buat polanya. Nah,
Untuk penggunaan B-spline ini teman-teman juga bisa biasakan ya untuk tracing menggunakan B-spline. Soalnya kemungkinan besar setiap tutorial yang kita bahas tool tracing utamanya itu menggunakan B-spline. Tapi misalkan teman-teman menggunakan tool yang lain, misalnya pakai pen, yaitu tidak masalah karena hasil akhirnya pun tetap sama. Nah, setelah sudah terbuat polanya seperti ini, teman-teman bisa grup dulu. Kemudian masuk ke bagian Smart Fill, ada toolnya di sini. Setting aja warnanya sesuai keinginan. Kemudian teman-teman tembak di sini. Nah, oke. Seperti ini. Lihat pada Object Manager, di sini ada 3 kurva. Teman-teman bisa dikombinasikan atau dijadikan satu dengan cara weld seperti tadi. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa pakai segitiga ya. Ininya diganti 3. Nah, kemudian rotasinya kita buat 90 derajat atau si sudutnya itu menghadap ke sebelah kiri. Nah, untuk bagian ininya. Oke. Nah, untuk bagian sudutnya ini kita bisa copy paste aja dulu karena nanti kemungkinan di bagian huruf-huruf yang lain pun memerlukan untuk bentuk si segitiga ini. Jadi nanti kita bisa copy paste aja. Jadi bisa mengirit atau mengefisiensikan waktu yang kita pakai untuk tracing gitu karena kita tinggal copy paste nanti. Nah, setelah sudah teman-teman bisa satukan bagian segitiga dengan garis intinya. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah selesai membuat sebuah huruf J gitu ya dengan font yang sudah ditentukan atau dengan font yang sama. Nah, bisa dilihat di sini. Udah disinggung di awal gitu ya. Kita sudah menyinggung bahwasannya nanti pada bagian garis ini atau pada bagian ini kita bisa pakai lebih dari satu kali gitu. Nah, jadi kita tinggal hapus saja untuk bagian garis polanya karena sudah tidak terpakai. Kemudian kita bisa ambil ya, copy paste. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika misalkan memang nih bagiannya itu kurang pas gitu ya, di sini kurang pas, ya udah berarti memang hanya kebetulan mirip aja gitu, ternyata tidak sama, hanya mirip. Yang sama itu bagian ini dengan bagian ini. Berarti nanti untuk bagian ini kita bisa potong aja. Nah, kita potong aja segini, potong dengan trim. Kemudian kita bisa buat manual pada bagian ini. Nah, oke. Kita satukan. Setelah itu pada bagian bawahnya juga sama, kita bisa potong aja, trim. Oke. Kemudian kita bisa buat nah, kita bisa satukan. Kemudian kita buat bagian ininya. Oke, kita bisa satukan lagi. Nah, sudah disinggung di awal bahwasannya kita memerlukan segitiga lagi. Terbukti ya. Jadi kita memerlukan segitiga lagi, bisa kita copy paste, ambil dari sini. Kita taruh di sini. Nah, kita telah selesai membuat huruf U gitu ya. Nah, bisa juga kita lihat apakah ada bagian-bagian yang bisa diambil dari huruf U ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada, oh ternyata huruf A nih. Huruf A bagiannya ada yang mirip-mirip dengan huruf U. Nah, jadi nanti bisa tinggal copy paste aja. Jadi harus jeli juga ketika teman-teman tracing font gitu. Harus jeli, soalnya biasanya banyak bagian-bagian yang mirip. Sehingga bisa pakai gitu bagian itu untuk membuat sama ya
dengan huruf-huruf yang lain. Oke, selanjutnya kita bisa ambil dari sini, atau kalau memang dirasa udahlah pengennya manual aja gitu, nggak mau pakai sistem potong-potong kayak tadi, ya itu nggak masalah, itu hak teman-teman juga gitu buat makai metode apapun, itu bebas. Kalau misalkan aku ya biasanya pakai potong yang kayak tadi. Kalau misalkan pengennya udahlah manual aja biar pasti gitu misalnya ya, biar nggak pusing-pusing gitu buat mikir atau buat nganalisa si bentuknya, udah buat manual aja semuanya. Misalnya kayak si bagian huruf apa nih, huruf R ini ya, nah misalnya pakai buat manual, yaitu sah-sah aja, nggak apa-apa. Oke, yang penting tadi ketinggiannya harus sesuai dengan garis yang dibuat. Oke, pakai segitiga lagi di sini. Nah, kita sudah membuat huruf J, U, dan R. Ada bagian J, ada yang tertinggal. Nah, pokoknya secara kesimpulan, teman-teman yang harus dikuasai adalah cara mengaplikasikan shaping mode yang ada di sini dan kelihayan ketika mengaplikasikan tool tracing atau tool B-spline-nya ini. Itu untuk kesimpulannya ada di situ. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk bagian A, G, N, D ya, dan bagian T, karena nanti ada bagian R yang sama. Nah, kita bisa buat satu lagi deh untuk bagian si A ini ya. Kita buat satu kali lagi aja untuk A nya ini ya. Kita buat pakai teknik pola. Nah, kalau tadi semuanya manual, sekarang kita pakai teknik pola. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman bisa jeli melihatnya, hasil kedetailannya itu sebetulnya lebih bagus juga menggunakan teknik pola, karena setiap sudutnya itu tegas gitu ya, sudut begininya ini tegas. Nanti kita bisa bedakan tadi yang cara pakai tracing secara langsung dan cara tracing menggunakan teknik pola. Oke, tingkat ketinggiannya harus disamakan. Nah, kita bisa pakai smart fill di sini. Oke, setelah itu kita bisa hapus bagian yang tidak diperlukan dan kita bisa buat detail-detailnya ini. Oke. Nah, cakep kan? Oke, nah kita bisa beri warna hijau aja dulu. Nah, tadi kita akan membandingkan yang menggunakan teknik pola dan menggunakan teknik manual. Nah, bisa terlihat yang pertama ada di sudutnya gitu ya. Nah, yang pola tadi sudutnya itu pasti tegas. Sedangkan yang menggunakan manual secara satu garis itu sudutnya kurang tegas. Itu tergantung selera masing-masing aja gitu ya. Tinggal kita copy paste. Copy paste disesuaikan. Nah, kita tinggal buat bagian G, N. Kita coba bagian G. Oh, berarti ini ada improve ya. Ada improve karena bagian G ini tertutup dengan teks si lembu tanan ini. Oke, berarti coba kita sekali lagi ya mempraktekkan yang bagian G-nya. Kita bisa pakai teknik pola lagi. Nah, untuk improvementnya teman-teman bisa juga melihat acuan dari huruf sebelumnya. Nah, jadi kan bisa dilihat di A ini model sifonnya ini ada bagian titik dua sudut dan ada lengkungan gitu ya, ada yang melengkung di sini. Nah, berarti kita bisa ikuti. Oke.
Nah, kita telah selesai membuat polanya. Kita bisa grup aja supaya nanti pas proses hapusnya itu tinggal sekali klik aja. Tinggal kita smart fill. Nah, oke, seluruh bagiannya dan disatukan. Kita bisa hapus garisnya pakai delete dan kita bisa pakai segitiga tadi yang sudah dibuat. Nah, copy paste. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan untuk bagian N, D, dan T. Nanti kemungkinan untuk bagian pembuatan ini aku pakai ini aja ya, pakai full speed aja gitu atau double speed, video yang dipercepat supaya tidak terlalu panjang durasinya gitu. Nanti kita bisa ketemu di akhir aja. Nah, oke, tinggal kita buat bagian lembutanannya ini. Kita telah selesai tracing untuk keseluruhan huruf dari kata atau kalimat juragan darat ini. Nah, kalau misalkan ada gitu posisinya numpuk begini, berarti kita tinggal buat layer baru aja. Dan layer yang lamanya kita bisa tutup dulu. Dan tadi teman-teman jangan lupa untuk save ya. Soalnya kalau misalkan ada kendala atau apa ketika kita belum save ya itu rasanya kurang enak gitu ya. Udah lama-lama kan, udah lama-lama tracing, misalnya mati listrik atau baterai laptopnya yang pakai laptop misalnya pakai baterai laptopnya habis itu misalnya, kan itu kurang enak, nggak afdol aja gitu. Udah bikin lama-lama belum di save, curhat kan jadinya. Ya udah deh, lanjut nih. Nah, setelah sudah tinggal kita buat bagian yang tulisan lembunya ini. Nah, untuk bagian lembu teman-teman bisa pakai font yang mirip-mirip aja, karena aku hanya memaparkan atau memberi teori tentang tracing font yang rumit ini. Ya, kalau bagian font-font seperti ini ya teman-teman bisa pakai font yang mirip-mirip aja sih. Kemungkinan kliennya pun nggak terlalu rewel kalau misalkan font-font yang begini, karena nggak ada ciri khas khusus gitu. Kalau font yang model begini kan ada ciri khas khususnya, ada lekukannya, ada dan lain sebagainya. Otomatis si klien pun agak rewel kalau misalkan font yang seperti ini malah diubah, misalnya gitu. Nah, ini sudah selesai, kita buat lembutanan, tinggal kita beri warna, kemudian kita beri kontur di sini. Nah, kita beri kontur untuk ukurannya 2,5 misalnya. Ini sih nggak ada acuan ya, bebas mau ukurannya berapa aja. Oke, kita beri warna hitam. Kemudian pada bagian layer 2 juga sama. Nah, bagian garis ini kan tadi udah nggak kepake gitu. Teman-teman bisa unlock, kemudian dihapus. Nah, dan juga bagian ini teman-teman bisa grup jadi satu dan beri warna merah. Nah, kita beri warna merah, ambil dari color eyedrop aja di sini. Nah, kemudian muncul di sini. Nah, itu merahnya jadi sama kan. Tinggal dikontur lagi. Modenya jadi round, ukurannya 2,5. 2,5. Nah, tinggal kita klik kanan, break apart, kita beri warna hitam. Dan sekarang kita bikin background kotaknya ini. Nah, seperti ini. Kita posisikan di paling bawah. Ini warna abu tua, abu sekitar segini ya. Bisa kita pindahkan. Nah, pindahkan di sini untuk perbandingan. Nah, gitu. Jadi sebelum disablon, teman-teman bisa bandingkan dulu antara desain awal dan desain yang sudah kita redraw atau kita tracing. Barangkali ada detail-detail yang belum kena gitu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat perbedaan antara before sebelumnya
dan after sesudahnya. Itu sangat beda jauh sekali. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Video kali ini lumayan panjang ya, karena ada beberapa materi juga baru tadi yang disampaikan. Semoga teman-teman tidak bosan untuk terus belajar tracing di channel Tukang Tracing. Dan teman-teman yang belum subscribe, nanti ada tombol atau lingkaran berbentuk subscribe di sini, teman-teman bisa klik dan ada 2 video di sisi kanan dan kiri. Teman-teman bisa tonton video-video yang lain dari channel Tukang Tracing. Oke, semoga bermanfaat di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.